Bosan ngobrol santai. Gini, ini buat teman-teman nih ya. Ketika lu lagi ada, ini tips and trick ya, ini rahasianya gue bocorin nih. Jadi ketika gue mau bangun, lu itu jadi ke semacam jangan buka usaha dulu. Maksudnya lu kuatin ilmunya dulu. Beli buku, online course apa segala macam, bla 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 bla. Kenapa mungkin Allah mudahkan? Ya alhamdulillah karena Allah mungkin setahun 2 tahun tiba-tiba Allah bukakan selebar-lebarnya gitu kan. Nah itu lu jadi reseller, gue partneran nama ini, gue ajakin begitu. Jadi buat para pelaku UMKM yang belum punya usaha, minimal kerjasama dulu, kolaps gitu dulu. Iya. Itu pecah pertama kalinya kan ketika gue kolaps sama Sekian Persen. Oh iya. Pecah pertama. Jadi ilmu yang gue dapet, gue tuang perdana, ilmu yang betul-betul digital marketing ya. Kan gue udah belajar kalau ngomongin digital marketing, gue belajar udah dari total 16 tahun gue bro. Dari zaman sekarang juga ada belajar juga, Der? Iya, dari zamannya gue radio kan tuh ngambil belajar. Kan bagaimana cara memanage tim itu udah total udah belasan tahun. Betul. Nah, cuma ketika pas gue bangun bisnisnya itu, kenapa bisa gagal itu karena kurang mantep lah. Banyak harus belajar tambahan apa segala macam. Nah, itu. Jadi gue collab dulu. Masih kurang mantap, tapi 2 tahun juga gagal juga itu, deh. 2 tahun gagal juga, sampai berdarah-darah. ATM tinggal 8.000 kan. Iya. Itu bingung tuh. Itu tapi udah gue kayak, lu tahu nggak? Ini ada cerita yang belum pernah gue buka juga. Apa? Gue naik motor. Astra Grand. Duit di ATM gue tinggal 600. 600 ya. Duit omset yang harus gue putar lagi. 600.000 nih. 600.000 nih. Duit omset dari martabak yang harus gue putar lagi. 600.000. ATM gue nih. Kalau tadi kan 10.000, 20.000 ya berarti keuntungannya. Iya. Kalau omset kan harus belanja lagi dong. Iya, marginnya kan. Iya kan, lu harus belanja lagi gitu. Akhirnya di Depok tuh, gue mampir. Dekat rumah gue Depok. Di Dewi Sartika. Iya. Tahu ada pom bensin? Tahu pom bensin ya. Iya kan. Gue mampir tuh. Gue main naik motor Astra ya. Gue sedih kalau ingat ini. Hujan-hujanan. Terus itu enggak. Akhirnya lagi sedih gitu. Oh iya bener, galau ya. Terus akhirnya gue mampir pom bensin. Ini true story nih guys. Mampir pom bensin. Gue mau isi bensin. Tapi akhirnya gue mampir ke ATM dulu. Karena kan gue mau ambil duitnya kan cash gitu. Waktu kalau nggak salah nggak bisa debit digesek. Gue masuk ke bilik ATM. Duit gue 600.000. Pas itu dengan niat hati ambil duit. Tinggal gue tuntun motor, tinggal isi bensin. Iya, betul. Gue masuk dalam, dan 600.000, gue ambil 50.000. Buat isi bensin dong, cukup dong. Tinggal 5,5. Astrea Grand, tinggal 5,5. Pas gue mau keluar, ya Allah nih ya, true story nih ya. Perasaan gue tuh begitu gue mau buka pintu bilik ATM itu, pintu kaca, kayak ada orang masuk dalam. Kayak mau masuk aja. Gue bilang, gue ingat gue tuh cuma kayak, kan gue kosong juga kan, lagi wah stres, bangkrut sana, bangkrut sini gitu kan. Di tahun itu akhirnya kayak gue inget banget baju abu-abu, celana pendek jeans. Iya, itu terakhir gue yang gue inget. Jadi kayak dia mau masuk dalam gitu. Terus di pikiran gue pada saat gue mau keluar dengan gue ngantongin 50.000 dengan di ATM berarti tinggal 5,5. Pas gue mau keluar kok ada orang mau masuk. Di bayangan gue terakhir tuh sabar apa pak gitu. Abis itu gimana ceritanya gue lupa. Terus tiba-tiba gue udah di motor lagi nih. Lo dihipnotis? Nah sebentar nih. Gue di motor lagi, gue balik. Pas dibalik, bini gue pas nyampe rumah, oh gimana martabak hari ini ya, gitu lah, naik turun lah, segala macem. Ternyata pas nyampe rumah, bini gue tahu, kan gue ada M-banking di handphone bini gue juga. Kita ATM bersama lah, sharing lah. Ya, karena kita dulu susah banget. Susah bareng sama bareng. Iya, akhirnya pas gue cek, bini gue cek ATM, pas mau beli apa gitu di Shopee, gue lupa. Terus tiba-tiba bini gue nangis, teriak-teriak. Kenapa? Ini yang kita beli Ibro ya. Ibronya ya. Iya, terus akhirnya bini gue nangis teriak, terus marah-marah ke gue, nuduh disangkanya kita udah susah. Omset lo. Iya, kita udah susah. Duit aku cek 600.000. Tinggal sekarang tinggal 50.000. Padahal kan sih lo gilanya. Sebentar bro. Kira gue bingung, berantem besar dari situ. Sangkanya gue foya-foya pakai duit. Wah, gue kalau inget itu udah berantakan banget. Ribut lu. Wah iya, maksudnya kan fitrah wanita kan begitu kan. Gimana sih udah tuh yang kalau dari merasa gue mikir otak, wah segala macam. Ini gue tuh akhirnya gue bilang, aku nggak make, aku terakhir cuma ke pom bensin ngambil 50.000. Ya harusnya sisa 500.000, kamu bohong lah. Apa itulah pokoknya. Akhirnya tinggal 50.000.
Kok bisa gitu deh? Nah, akhirnya pas gua cek bener tadi jawaban lo yang pertama. Hipnotis. Gua kena di situ tuh. Jadi begitu gua cek ada tarikan 500.000, gua langsung cek kan. Gua cek ke call center. Oh iya. Ada tarikan 500.000 yang di mana gua juga nggak tahu, duit aja nggak ada. Gua cuma ngambil 50.000. Berarti kan harusnya kalau 600 tinggal 5,5. Berarti dia ngambil 5,5. 500 dong. 500. 50.000 buat gue hidup. Gila. Jahat banget ya. Sisanya cepet ya. Saya cepet. 200 lah. 200.000. Sama deh. 275 lah. 275. Nggak usah diambil kalau gitu. Ya udahlah. Habisin aja kalau gitu. Tapi itu gimana dari Mas? Waduh. Tuh, ada struknya. Saldo berapa? Untungnya Allah kasih di situ untungnya. Ya dong, kan gue kan orang susah gimana sih? Tinggal segini nih buat bukti ke bini lah. Iya. Nih tuh lihat nih, gue buka dompet gue tuh. Aku ngambil 50.000. Masih ada 5,5 sisa saldo. Tapi ini tinggal 50.000. Dia ngunjukin ini, banking. Nangis bini gue. Ya karena besok mau makan apa? Fitrah manusia lah. Mungkin futur juga Allah uji. Jadi sehingga kita mungkin tauhidnya lemah. Ya kan akidah kegoyang. Kan gimana besok gimana? Wah, ya. Duit omset yang harus gue belanjain tepung, telur, martabak kan? Iya. Akhirnya di situ lo nggak bisa belanja dong, kan tinggal gocap. Iya kan sisa dari yang tepung-tepung yang di. Oh masih ada stok bahan. Kan masih ada. Stok bahan di bertahan lagi. Turun. Lo hampir rugi bertahan setahun itu. Maksudnya lo tuh berhasil dalam waktu setahun ya? Berhasil apanya nih? Bangkrut martabak gue. Iya maksudnya kan kalau bahasanya kan belum ditakdirkan. Oh iya. Belum ditakdirkan sama Allah, tapi lo udah berhasil mencapainya hanya dalam kurun waktu setahun ya. Segitulah. Tapi 300 juta ada. Tapi rugi 300 juta. 300 juta. Hampir setengah anjir. Iya, kan sisanya utang orang. Nah ini, gue kalau nggak salah pernah bahas juga, tapi di Clubhouse jadi nggak begitu gede. Jadi mumpung di sini nih YouTube kan ya. Iya, sampai kan teman-teman. Iya. Jadi jangan suka. Pas gue ngaji, gue punya utang. Sisa utang dari kerugian itu kan ada utang juga sisanya. Misalnya 300 juta nih, sisanya kerugian, sisanya lagi utang sama orang. Gue nggak tahu nih orangnya lagi nonton apa enggak. Orang India, Ifar. Gue ngutang sama dia 160 juta untuk bus martabak gue lagi, dan ternyata pas diusut-usut ada ribanya, makanya Allah nggak memberkahi usaha lo. Dan gue nggak tahu pada saat itu dia nyuntik lah dana. Gue pinjem, akadnya pinjem utang piutang, gue minjem. Ya pokoknya lo, ya kan dulu kan gue nggak tahu banget hukumnya, walaupun udah ngaji ya pelan-pelan awal-awal. Terus dia dengan pola pinjaman. Dia dengan pola pinjaman. Jadi dia nggak mau pakai uang pribadi. Dia orang kaya raya pokoknya. Tapi dia nggak mau pakai uang pribadinya dia pakai uang pinjaman. Iya. Buat nyuntikin dana gue 160 juta. 160 juta? Iya. Akhirnya gue jalan, ternyata gue nggak tahu kalau tuh oke, gue tahu lah hukum riba. Tapi dia nggak bilang waktu riba. Pas gue telusurin, kok dia nagih gue tuh kayak semacam horor. Gue udah naruh 160 juta gue, tapi berarti per bulan gue harus terima sekian. Kok aneh dia? Nah iya, kok gini, akhirnya tiap bulan ditagih mulu. Mana nih, kok belum ada setoran omset? Mana nih, gitu-gitu mulu kan. Mana nih. Sampai akhirnya, gue bingung, kok gini sih akadnya ya? Oke, gue pinjem, tapi kok lu nagih-nagih tiap bulan nih? Akhirnya dia kelepasan bahwa ternyata di sistem pinjamannya dia ini adalah ada bunga 1%. Bunga 1%? Jadi kalau dia pinjam 160 juta, dia harus bayar per bulannya 1,6. Riba juga dong bro. Emang riba. Jadi dia kelepasan di situ. Ya kalau gitu gue nggak bisa bayar 1,6 dong tiap bulannya. Hah? Gue baru tahu tuh. Maksudnya gimana ya? Ya baru dia buka. Ya kan gue pinjem juga, tapi kan gue harus bunganya 1%. Nah, berarti lo kejebak tuh ya? Ya gue kejebak. Jadi ini gue mau dari lu 160 juta. Misalnya gue mau lu pinjem duit nih. Iya. Gue bilang, Kiki mau usaha nih. Gitu kan, Kiki mau usaha, gue mau nyuntikin dia dong, gue pinjam dulu 160 juta. Lo bilang ya udah bunganya tiap bulan 1% ya. Jadi selama lo belum bisa ganti 160 jutanya, tiap bulan tuh selalu ada 1%. Dikalkulasiin tuh. Lah iya dong, kan misalnya gini, sistem riba itu yang dia pakai itu adalah 160 juta. Lo pinjam misalnya 100 juta deh biar gampang gitu ya. Berarti kan lo ada 1 bulan 1 juta. Tiap bulan sampai lo ganti, lo mau gantinya lo belum bisa berhasil ganti selama 5 tahun, berarti itu bunganya di luar 100 jutanya lo ya. Iya. Gitu dia mainnya kayak gitu. Cantik ya. Jadi 1 juta terbayar. Kalau memang ternyata lu bisa balikin dalam waktu 2 bulan, ya berarti lu cuma rugi 102 juta.
1 juta. Kan 1 juta. Bunganya cuma itu. Jadi main kayak gitu. Tergantung lu mau balikin gue kapan. Lu mau balikin gue 10 tahun, hitung aja tiap bulan 1,6 di luar dari 160 jutanya. Akhirnya lu kebingungan tuh, nggak bisa. Iya kan? Nah, inilah ternyata. Apa tuh? Ternyata makan dulu. Makin yakin kita makan dulu. Inilah. Ada Abu Nawas nih. Oh iya, memang Abu Nawas emang lagi Masya Allah, viral nih. Viralnya manja. Masya Allah. Ini sambusanya ini. Samosa ini, aduh. Ada kejunya kan ya? Coba dulu. Inilah. Kejunya. Oh. Minumnya langsung dulu dia. Pokoknya kalau restoran Arab di daerah Kemang, Jakarta Selatan, milih Sambosa. Abu Nawas, Der. Abu Nawas. Abu Nawas itu saking Allah titipkan kelancaran, sampai punya 3 cabang. Kemang, Mataraman, sama Bali. Bapak PSI. PSI. Tadi gue nanya sama lo yang lo kebingungan atau membayar 1,6 itu kan? Akhirnya bukan 1,6, 160 juta lah, kan gue harus ganti. Tapi kan nggak juga bunganya. Itu si investor gue yang harus bayar. Iya. 1,6 dia minjem sama orang. Pokoknya udah campur marut tuh, udah ada gorornya, udah ada ribanya. Bayangin. Pas gue ngaji sama ustadz-ustadz yang metode pembelajarannya sesuai Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, gue dapet satu dalil yang memang dalil ini berupa doa untuk melunaskan hutang. Iya. Awalnya gue skeptis. Lo baca terus tuh doanya. Bentar, awalnya gue skeptis. Karena setiap gue ada di Firko sebelumnya, ketika gue di JT, HTI, ISIS, kayaknya nggak mendalami banget nih begini-begini. JT, HTI, ISIS ya? Ya, nah begitu gue ke ini, makanya Masya Allah, tabarakallah, gue Insya Allah makin yakin bahwa ini bukan sebuah kelompok, bukan sebuah golongan, atau bukan sebuah aliran, tapi memang ini adalah Islam yang betul-betul kemurnian yang dibawakan oleh Rasulullah SAW beserta para generasi terbaik yang hidup berdampingan dengan beliau SAW dan para bawah-bawahnya terus ya gitu ya, sampai ke ulama kontemporer gitu kan, sampai yang sekarang. Ternyata memang ini adalah Islam yang benar. Betul. Karena waktu itu gue berpikirnya adalah kita fitrah manusia ketika kita ngaji, fitrah ya dulu ya. Betul. Kok nggak dikabulin? Berarti ada yang salah nih. Oh tuh, lu sama sering ngapain kabulin doa. Ya pokoknya kan keberkahan hilang. Ya karena kan gue melakukan sesuatu yang menyimpang, inovasi dan tidak dicontohkan pada saat itu sama Rasulullah SAW. Jadi menurut gue ya gimana mau prosesnya berjalan lancar. Karena gue beragama aja ditolak. Iya. Pada saat itu kan, nah, akhirnya gue nemu satu doa tersebut. Waktu itu Ustaz Syafiq Basalamah kalau nggak salah yang nyampein dalil ini. Hafizahullah. Akhirnya beliau ngasih satu itu. Orang gue panik, stres. Sementara di suatu sisi jujur belum yakin banget sama kajian ini nih. Waktu itu kan gue masih setengah hati ya. Karena kan perpindahan dari ISIS ke sini waktu itu. Gue dagang dulu kan gue ngilang di sosmed kan. Iya sempat. Setahun kan lo ngilang. Gue kayak ada, tapi ini ada yang bener di sini nih. Reda ngajak gue ke Roja, Ferry ngajak gue ke Safda, ketemu Ustadz Badru kan juga. Sempat juga masih Erik kan? Iya, gue main ke rumahnya Ustadz Badru. Syuting Safda waktu itu. Sempat bantu juga Safda juga. Apa? Sempat bantuin Safda juga. Oh, akhirnya pas gue buka, gue stres banget, udah mau dilaporin polisi, udah mau diangkut, ya kan gue harus balikin 160 juta. Udah mau diangkut. Sementara martabak gue udah bangkrut, mau bayar pakai apa lu? Nggak ada perputaran. Kalaupun perputaran, untung 100.000, untung 200.000, mau gimana cara bayar 160 jutanya? Lo nggak jual aset lo, mobil? Nggak ada bro, udah habis. Udah habis semua? Udah habis semuanya. Apartemen juga udah habis semua? Bener habis stok semua? Habis. Nggak ada sisa lagi yang mobil, waktu itu kan waktu gue mobil ada juga kan? Ya, waktu pas mobil itu kan lepas buat modal ini, modal itu, wah macam-macam deh. Berarti sama sekali nggak punya pegangan lagi? Makanya. Akhirnya gue bingung, gue stres. Akhirnya gue buka YouTube. Gue tahu adanya Ustadz Syafiq, gue tahu dari Ustadz Desi, gue tahu. Cuma kan waktu itu kan kayak masih awal-awal proses kan, belum yakin fitrahnya begitu. Akhirnya gue coba buka doa pelunas utang. Sesimpel itu gue. Doa pelunas utang. Doa pelunas utang. Ada kok masih Ustadz Syafiq. Buat teman-teman jadi kalau punya utang, dihafalkan tuh. Dihafalkan. Dan gue insya Allah ta'ala gue akan sebutin masih ingat sampai sekarang. Karena waktu itu gue rutinkan di sujud gue. Sujud dulu? Di doa gue. Biar utang gue lunas nih? Iya. Nah akhirnya. Coba sebutin. Makanya akhirnya gue buka Ustadz Syafiq.
ketemu doa melunasi utang. Yang itu betul-betul dalil sahih. Riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib kan, terus sampai ke bawah segala macam. Yang bunyinya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, itu adalah intinya kita ya Allah dekatkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram agar aku tidak bergantung kepada selainmu ya gitu lah. Nah, dari Ustaz Syafi'i itu gue bilang, oke, gue hafalin tiap saat. Lo bayangin ya, 160 juta gue teror sama nih orang investor setiap hari diancam bawa pengacara lo. Gue sampai sempat gertak, saya punya teman lo pengacara, Anda jangan nuntut saya ya, jangan ngancam saya dan ayo kita adu aja pengacara. Ini orang kaya banget, ini orang pengusaha kain Sultan juga ya? India terbesar di Jakarta. Masya Allah. Dia punya di Mesir, dia punya di sini. Bayangin gue posisinya skala apa? Karena bukannya punya Kapolda juga? Iya, cuma kan posisinya kan gue yang hutang. Oh iya, yang hutang. Ya kalau gitu kan ntar kan mencemaran nama kepolisian. Karena kayak gue memang Kapolda, rahimahullah. Ya begitu. Cuma kan posisinya emang gue udah tanda tangan bro. Ada KTP gue, ada tanda tangan gue. Di kertas. Ada materai gue tanda tangan. Saya siap mengganti rugi 160 juta dalam waktu sekian. Itu lo panik nggak lo? Panik mas, 110 juta. Terus itu kayak harga martabak gue udah bangkrut. Bayar pakai apa? Orang itu nanya, gimana usaha martabak pakai? Udah tutup, semua bayar pakai apa? Terus itu setiap hari ditaruh terus? Iya dong, tiap hari. Siap-siap polisi udah akan di depan rumah. Siap-siap. Kurang lebih berapa bulan? Kurang lebih. Nah, lihat ya. Begitu gue amalin doa dari teman-teman. Kalau emang udah perintah dari sahih dari Rasulullah SAW gitu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Gue baca dalam waktu nggak nyampe 30 hari. Nggak nyampe sebulan? Genap di 29 hari. Utang 160 juta. Ini terus story ya? Terus story, wallahi ngapain? Iya, maksudnya itu biar teman-teman biar tahu juga nih. Iya. Nah, terus? Gue pernah waktu itu gue singgung di Clubhouse, tapi kan waktu itu kan nggak banyak yang ngomongin kalau di sini kan di YouTube dan gue emang nggak mau bahas, belum gue bahas lagi. Ya, terus di tempat lain. Akhirnya gue baca itu nggak nyampe 29 hari belum baca terus sujud. Iya dong, tiap hari. Gue sampai browsing bagaimana adab doa yang benar. Karena kan gue dulu doanya setelah sholat. Ternyata nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Akhirnya, salah gue doanya berarti. Gue sampai biar bener-bener tembusin doa gue ke langit ke-7. Iya dong, logikanya kan begitu fitrah. Gimana doa yang bener nih adabnya? Sampai gue nemuin dari Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullah kalau nggak salah, atau Setiazid ya, gue lupa. Yang tentang adab pada berdoa tuh. Puji-puji Allah dulu. Di sepertiga malam. Baca semua. Tapi masa adabnya tuh lu nggak bisa langsung minta. Kalau lu ke atasan kan lu harus caper dulu misalnya. Dipuji nama Allah ya, caper dulu. Lu puji-puji Allah, baca salawat dan salam dulu. Baru adabnya teratur, baru begitu. Itu gue praktekin. Jadi benar-benar kenapa gue yakin kenapa di manhaj ini adalah Masya Allah, tabarakallah manhaj yang benar. Karena memang kalau lu beribadah sesuai dengan ritme yang benar, itu Allah lancarin. Makanya kan Allah balikin nggak nyampe setahun kan. Sampai sekarang genap mungkin 2 tahun kasih solusi PT ini. Kayak gitu. Nah makanya di subscribe nanti di bawah ini gue cantumkan langsung. Ya itu akhirnya gue lagi promosi. Ya udah apa juga kali. Iya. Enggak, maksudnya enggak perlu promosi, baru tahu juga. Bercanda. Terus gitu. Akhirnya gue doa itu tiba-tiba orang ini chat gue. Anggaplah sebulan lah ya. Sebulan. Gue mengamalkan itu. Lihat ya, orang berkocar-kacir ngelunasin 1 juta aja mungkin berdarah-darah sebulan nggak lunas-lunas. Tapi logika manusia, matematika manusia nggak akan sampai ketika 160 juta. Gimana caranya? Dibayar gaji UMR aja mungkin rasional manusia nggak ketemu. Lama. Ya kan? Logikanya kan? Tapi lihat, kita yang punya maha kaya, Allah tabaraka wa ta'ala, yang memang benar-benar yang maha kaya, yang memang udah bisa mengatur segalanya. Banyak orang lupa ketika terlilit hutang, bersandarnya pada manusia tuh, mengharap ridho manusia dan lain-lain. Akhirnya gue atur ritmenya baik-baik, gue ambil dalil yang benar-benar sahih, gimana cara adabnya, sampai hafal gue ritmenya tuh. Tiap hari tapi teror tetap datang, tapi gue hadapin dengan keberanian. Sempat panik kalau panik juga. Iya, cuma kan ketika gue ngilang, ya masa malah tambah memperkeruh suasana kan. Mendingan gue jawab-jawabin aja. Ketika dia chat, mana nih? Gue nyicil cuma ada 1 juta. Nabung-nabung cuma 1 juta, mau sampai kapan? Dia ngomong gitu. Lunasnya mau sampai kapan nih? Oh gila ya juga ya. Mau sampai kapan lunasnya kalau setiap bulan 1 juta? Hitungnya 160 juta. Waktu itu mungkin teman-teman berpikir bahwa 160 juta tuh kecil. Tapi kan gue dulu dengan gue yang Allah uji, mungkin gue miskin, nggak punya apa-apa, kan gede banget bro. Gede banget. Nah, kayak akhirnya harga Avanza itu. Terus? Iya, nah akhirnya gue doa itu pas setiap hari gue teror udah gue hadepin, gue jawab, gue nggak ngilang, bilang bro gue nggak ngilang bro, gue di sini, lu kapan pun lu bisa telepon ini. Sampai gue saking panik ngadepin dia,
nyokap gue udah nangis, bokap gue sama nyokap gue ke kantornya dia. Ke kantornya dia megah banget ujung sampai ujung marmer. Wah luar biasa tuh orang. Terus nyokap gue dateng karena gue saking paniknya, gue nggak mau nih. Tapi nyokap gue gimana caranya tahu udah di kantor dia karena ngebelain anak ya kan. Udah mah nggak usah, biar aku aja ngadepin. Enggak. Anak mama diteror. Nyokap gue dateng, mohon lagi. Ya, tetap harus bisa ganti. Ini diunjukin surat tanda tangan gue. Ini anak ibu tanda tangan. Terus gue sempet kayak syaiton. Ini lucuan aja ya. Gue sampai bingung. Gimana caranya surat tanda tangan kontrak gue ini berhasil? Gue ketemu di lacinya dia, gue ambil, gue sobek dulu. Dulu gue mikirnya begitu. Buang. Iya. Tapi gue mikir lagi gimana caranya malah makin gue jadinya maling apa segala macam. Gue mikir ini gimana caranya. Soalnya ini gue tahu banget disimpan di lacinya dia. Di ruangan dia megah itu. Ya udah nih pokoknya saya tunggu dari kamu balikin di sini ya. Saya simpan di sini. Ini adalah bukti kamu pinjam utang sama saya. Siap. Wah gila, gue mental, gue deg-degan banget tuh. Gimana cara itu ngambil tuh ya, gimana cara itu. Syaiton kan gue udah ini jangan dicontoh ya. Muslim gak boleh lari dari tanggung jawab ya, Muslim ya. Tanggung jawab ya, utang ya utang gitu kan. Bayar. Akhirnya sempet nyokap gue kesana, ditunjukin kan. Nih tuh dia tuh tanda tangan dalam hati gue. Pak harusnya lu ambil pak. Harusnya lu ambil. Ambil robekin dong. Dulu. Saking carut marutnya. Akhirnya dia WhatsApp lagi. Bikin waktu 30 hari dia WhatsApp. Diri. Titik panjang. Gue cuma kayak bismillah. Gue coba sekarang sambil balas. Gue cuma bilang Allahumma fini bihalalikan haramik. Nah, tadi gue coba balas. Bro, iya sabar. Lagi-lagi mungkin lu pegel atau capek. Jangan jawaban gue sabar doang. Ya dia bilang. Apa? Saya WhatsApp. Tenang, bukan berarti untuk nagih. Setelah saya pikir-pikir, saya lunasin semuanya. Allahu Akbar. Lu bayangin tuh bro. Bayangin tuh bro. Gue baca, gue bingung, masih nggak percaya. Gue balas lagi, enggak udah, saya tahu. Itu malah gue langsung seling. Jangan-jangan dia bilang begini, taunya belakang udah polisi. Belakang gue polisi deh. Ya, wallah. Gue sampai kabur ke Solo. Mertua gue kan Solo. Berapa gue balas chatnya itu di Solo? Mending berapa hari, berapa bulan. Saking gue paniknya di Jakarta. Akhirnya gue ke Solo. Solo. Itu gue ngetiknya, gue masih tahu posisinya di mana, nama jalannya apa, ada nama jalannya Manahan dulu depan stadion. Gue lagi lagi makan di Jalan Manahan di depan stadion Manahan Solo. Takutnya belakang ada polisi. Iya, makanya gue sampai Solo yang penting deh. Akhirnya gue balas. Saya tahu ya intinya Anda bercanda lah, udahlah nggak mungkin lah mau lunasin apa segala macam. Ya karena gue saking nggak mungkin nih. Tapi gue screenshot buat bukti. Gue screenshot dulu deh penting dia ngomong. Biar aman. Iya. Sudah ya udah. Saya sudah ikhlasin. Nggak marah-marah, maki-maki ngelamar polisi kagak. Itu di hati lu gimana? Bercanda atau beneran menurut lu? Langsung pas yang kedua kalinya dia bilang kayak udah saya udah bercanda ya udah sukses selalu ya Der. Gue langsung bilang, bener nih. Jika mengamalkan sesuatu betul-betul yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berdoanya yang benar, memang Allah langsung kabulkan secara kontan. Dalam waktu 1 bulan, diberi kontan langsung dengan lunas dan diikhlas. Nggak perlu bayar 1 rupiah pun, 160 juta sampai sekarang. Dan dia masih follow gue. Masih follow lo? Logikanya, kalau dia bisa melihat gue udah sampai sekarang, bisa nagih gue kan. Tapi lihat Allah jaga, tetap lunas sudah. Gue masih ngecek handphone, followingnya masih ada, dia masih nge-follow gue. Tapi berhubungan masih baik sama sekarang? Ya enggak, maksudnya ya udah nggak komunikasi. Tapi gue juga mau kemana, hubungin aja. Berarti kan Allah itu jaga. Wah Masya Allah. Dari situ lo gue makin mantap bahwa ternyata kemarin gue salah jalan. Akhirnya manhaj salaf yang memang betul-betul pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat pada saat itu. Iya memang ilmiah, nggak ngasal. Akhirnya ketemu dengan kaidah kalau Allah kalau Rasul itu dan sesuatu yang ada di dunia pada dasarnya mubah sampai ada dalil melarang. Kalau agama itu sampai ada dalil yang membolehkannya. Iya, begitupun sebaliknya. Terus, kan. Terus itu dari Solo pulang ke Jakarta. Wah, lu ngasih utang gue ini. Itu langsung mulai ngonten teleponan sama ini. Iya, yang lama orang gue itu kan. Dan nanti part 2 ya. Kita mau lagi sama Bacun Hakim. Gue akan main ke podcast dia, tapi sebelum statement closing dia apa yang ingin lo sampaikan dari perjalanan hidup lo, dari yang orang tuh taunya kan lo dulu bekas musisi di entertain, sama kayak gue juga. Dan akhirnya lo didapat hidayah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sampai
sekarang lo ada di posisi ini yang mungkin yang kalau pesan dari gue tuh lo semua jangan mau instan, karena instan hanya ada mie instan ya, Iya, mie instan. hanya di mie ya. Lo sampai 2 tahun berdarah-darah ke ATM, dihipnotis, terus naik motor Grand Astrea ya, apa tadi? Grand Astrea 1,9 gue belinya. 1,9, terus sampai tadi 120 juta lo. Apa tuh tadi di gue tuh gue belum pernah menghafalkan doa utang, malah gue lupa Sal. Jadi itu wah sampai rumah ntar gue hafalin lagi nih. Apaan lagi? Anda punya utang banyak? Nah, belum ada Der. Maksud gue tapi itu bener juga, Masya Allah, lu dalam sebulan udah yang tadi dikira bercanda tapi lunasin. Ya intinya teman-teman gini, gue udah pernah menjalankan 4 langkah yang memang ternyata pola ini terbukti nyata. Yaitu yang pertama, gue pernah kita gandengkan dengan ilmu dunia sama ilmu akhirat lah ya. Yeah. Yang ujung-ujung kan mungkin teman-teman tahu gue sekarang ya punya usaha apa segala macam gitu kan. Gue pernah menjalankan 4 hal yang ternyata 4-4nya terbukti nyata. Semua Allah yang berikan. Apa yang pertama? Gue pernah beragama sama berbisnis dengan tanpa takwa. Yang pertama nih, dan tanpa ilmu bisnis itu sendiri. Itu yang gue rasakan hancur begitu aja. Hancur bur. Karena gue tanpa takwa dan tanpa ilmu bisnis. Hancur tuh yang paling pertama. Dan pola yang kedua, gue coba benahin. Tanpa takwa, dan lumayan lah ilmu bisnis. Ada ilmu. Tanpa takwa sama Allah, Jalla wa'ala. Iya. Terus sama yang kedua, dengan ilmu bisnis sudah tipis-tipis lah ada. Dan Tapi juga udah punya juga. modal juga ya. Nah, tapi hancur juga. Nah, terus yang ketiga gue udah pernah cobain juga. Lumayan takwa, lumayan juga ilmu bisnis itu sendiri. Dan Allah kasih alhamdulillah sedikit banyak ya gue syukurin, tapi kurang memuaskan karena gue mungkin takwanya nggak begitu takwa banget. Yang keempat, walaupun gue sekarang masih banyak dosa, tapi berusaha untuk terus takwa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sama kuasain ilmu bisnis itu sendiri. Nah ternyata yang keempat ini Allah buktikan saat ini. Nah berarti kuncinya, mau lo berbisnis seilmu apapun, tapi ketika lo nggak takwa sama Allah, wallah demi Allah pasti hancur. Karena gue udah ngerasain itu sendiri. Mau lo bisnis apapun juga kalau nggak ada takwa pasti akan hancur Der. Ya itu tadi kan cerita gue. Iya benar-benar. Tiga-tiganya kalah sama satu yang memang sekarang dengan gue masih banyak dosa, masih banyak salah, tapi berusaha untuk bertakwa setakwa-takwanya sama kuasain ilmu bisnis itu sendiri. Nah, tapi yang pola 3, gue udah kuasain ilmu bisnis, tapi takwanya nggak begitu kenceng. Itu hancur. Hancur juga. Nah, berarti gimana caranya lu bisa sukses, tapi sementara lu lupain? Enggak, satu tadi menurut gue tuh doa utang itu yang 29 hari ya, taruh sebulan bener-bener dilunaskan itu kan jarang dia. Orang lu mau lihat screen? Enggak, mas gue tuh teman-teman ini pasti minjemnya sama temennya lagi, minjem dong atau ke bank on fair. Nah, minjem dong. Itu memang ikhtiar, tapi hati-hati ketika nggak maksud ngajarin. Hati-hati ketika taunya masuk babnya bukan ikhtiar, tapi malah mengharapkan atau bersandar pada makhluk. Berarti lu itu pada saat dulu udah roja tuh, udah pasrah sama Allah aja udah. Iya, memang ada teman-teman gue begitu panik kan dia langsung stres. Minjem ke bank konven. Nah, ya kan gitu kan berarti kan bergantung pada makhluk kan? Iya. Nah, kalau gue waktu itu gue tetap tahan. Syaitan bisikin tahan, kuatin duduk di majelis ilmu, tahan. Gue mintanya sama Allah, jadi kan Allah kan yang lebih kaya. Maha kaya bahkan, gak tertinggal bahkan hartanya. Wah, gue minta langsung aja deh, apa segala macam. Nah, kayak gitu-gitu. Ternyata gue kuatin di situ. Jadi banyak orang ternyata mengharapnya ke manusia, walaupun itu ikhtiar maksudnya. Tapi hati-hatinya ketika bukan ikhtiar, tapi malah ternyata bab bergantung tapi berbalut ikhtiar itu. Jadi sebabnya gitu. Praktekan ya ilmu dari diri ini. Kalau yang punya utang, lo udah utangnya ya Der ya. Karena lebih dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan pokoknya kisah yang ibroh nih dari ini gue juga banyak yang belum tahu, diambil baik-baiknya dan lu banyak juga ya dua orang yang belum tahu dibocorin di sini juga ya, Masya Allah ya. Nah makanya udah banget. Nah alhamdulillah nih banyak ibroh yang diambil. Kalau gue sih bukan dari tadi 4 poin dari lu, 1 poin lagi dari gue Der yang bener-bener gue gak nyangka utang lo itu 160 juta dorugahan Der. Itu hampir sama kayak mungkin kalau sekarang harga sekian mobil Honda Jazz lah gitu kan. Dan lu bener-bener 29 hari langsung dibiarkan di WhatsApp, dikira dia bercanda, takutnya ada polisi. Mana lo beceng. Terus iya gue mikir itu. Ya sekarang nih jazakallahu khairan. Pokoknya kita sama-sama isi komang ya di atas sunnah. Insyaallah ya. Teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.